Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channelnya Bapak Belut. Kali ini Bapak Belut mau membahas yang part 2-nya ya, atau mungkin sesi keduanya di keajaiban rezeki, yang nanti Bapak Belut kasih judul KR2. Apa itu KR? KR itu singkatan dari keajaiban rezeki yang sesi kedua ya guys. Nanti teman-teman bisa searching di Google atau di YouTube Bapak Belut untuk mencari judul ini. Oke teman-teman, yang kedua ini Bapak Belut akan membahas tentang dua sepasang bidadari. Apa itu sepasang bidadari? Teman-teman tetap ikutin channelnya Bapak Belut. Insya Allah channel Bapak Belut itu selalu memberikan tontonan dan mudah-mudahan menjadi tuntunan gitu ya teman-teman. Intinya di sini kita saling sharing, saling berbagi pengalaman ya teman-teman. Yang pertama itu adalah bidadari. Bidadari yang pertama siapa sih kira-kira buat teman-teman? Ayo ingat-ingat coba. Bidadari pertama yang pernah kalian lihat atau kalian kenal, kira-kira siapa teman-teman? Ayo kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke teman-teman, hebat nih teman-teman. Untuk bidadari yang pertama itu adalah orang tua ya teman-teman. Kenapa disebut orang tua? Karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya ilahi teman-teman. Kalau kita dekat sama orang tua, kita sayang, peduli sama orang tua, insya Allah rezeki kita itu mengalir deras gitu teman-teman. Saya juga lagi mempraktekkan untuk yang pertama ini. Karena apa? Karena Papa Belut ingin menjadi anak yang berbakti lah, mudah-mudahan. Doain ya teman-teman ya, semua ya. Yang kedua itu mendapatkan ridhonya ilahi teman-teman. Karena apa? Di sini orang tua itu orang yang paling mulia di dunia ini. Kenapa dibilang orang paling mulia? Yaitu orang tua itu ketika kita masih di dalam kandungan ya, kita diajak ngobrol, kita diajak berbicara, padahal kita belum tahu dunia gitu kan. Tapi orang tua itu selalu mengajak ngobrol. Itu tugas ibu ya. Maksudnya kita membahas ibu. Kita diajak ngobrol, diajak bercanda gitu sampai 9 bulan 10 hari kan gitu. Itu benar-benar tulus dari hati teman-teman. Nggak ada yang mau dibayar tentang itu, nggak mau perhitungan. Buat teman-teman yang masih jauh sama orang tua, sarannya Bapak Belut, dekati ibumu, dekati orang tuamu untuk mendapatkan ridhonya ilahi. Karena apa? Karena ridhonya ilahi itu memang sebenarnya gampang kalau kita tahu caranya untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta, yaitu ridho ilahi ya. Kita harus tahu cara berterima kasih. Walaupun kita sampai kapanpun itu tidak pernah bisa membalas guys kebaikan orang tua. Mau dibayar berapapun uang di dunia ini buat orang tua, kayaknya hutang budi kita ke orang tua itu nggak pernah bisa kebalas. Yaitu yang cuma bisa kita berikan kepada orang tua, kita berbakti kepada orang tua, kita selalu mendoakan orang tua. Bagi teman-teman yang orang tuanya udah nggak ada ya, jangan lupa kita kirim doa Al-Fatihah setiap kita setiap sholat gitu ya teman-teman. Insya Allah rezeki itu akan mengalir deras karena ridhonya ilahi turun dari atas ridhonya orang tua itu tadi. Tadi udah bahas yang masalah kita masih di kandungan, udah diajak ngobrol, terus umur 1 tahun, misalkan 0 sampai 1 tahun, teman-teman dimandiin, dibelikan baju baru, dibelikan ibaratnya perlengkapan segalanya. Tapi balasannya apa di 1 tahun itu? Kita balas dengan tangisan di tengah malam, ya kan teman-teman? Ingat itu. Kalau yang sudah berumah tangga pasti tahu rasanya seperti itu jadi orang tua.
Umur 2 tahun kita diajarin untuk berjalan satu langkah demi langkah. Ketika kita sudah mahir atau bisa berjalan, ketika kita dipanggil sama orang tua, bukannya cepat-cepat mendekat, tapi yang ada balasan kita malah berlari meninggalkan panggilan orang tua itu. Itu buat pembelajaran Bapak Belut juga ya, untuk lebih mawas diri atau mengintrospeksi diri, karena Papa Belut sendiri ingin menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih berbakti gitu. Berbakti itu nggak harus dipakai harta benda ya, pakai perasaan juga bisa sebenarnya. Kita peduli sama orang tua. Kalau jauh sering tanya kabarnya, gimana orang tua, kabarnya sehat gitu. Kalau dari bapak itu atau ayah gitu ya, beliau itu tidak pernah menyerah untuk mencari rezeki, untuk memberikan keperluan kita tanpa harus meminta imbal balik, teman-teman. Bagaimana caranya ketika kita sudah mau minta jajan, beliaulah yang selalu ya udah jajan nih. Padahal beliau juga artinya itu kekurangan, teman-teman. Kekurangan, tapi dia tidak pernah mengeluhkan itu. Ya, itulah hebatnya orang tua, tidak pernah mengeluh. Dengan keadaan yang ada, dia selalu memberikan apa yang dia punya, memberikan sukacitanya kepada anak-anak beliau. Nah, buat teman-teman yang masih jauh, ingat, kesempatan itu tidak datang 2 kali, teman-teman. Pulang, datangnya orang tuamu, minta ampun sama orang tuamu, minta doa restu sama orang tuamu, insya Allah rezekimu akan lancar. Itu bukan Papa Belut yang berbicara ya, tapi di manapun sudah ditulis itulah, di kitab atau mungkin di Al-Quran bagi yang muslim gitu ya. Di situ benar-benar kita kalau bisa flashback ke belakang, oh ya sekarang kita udah dewasa, iya ya, setahun kita dikasih dirawat, dimandiin setiap pagi sore ya kan, disayang-sayang, tapi ketika kita balasan langsungnya itu nangis. Kedua tahunnya kita diajarin jalan, ketika dipanggil malah lari pergi menjauh. Itulah gimana coba kita mau bayar budi baiknya orang tua kalau nggak cinta itu dibalas dengan cinta gitu, teman-teman. Buat teman-teman, ayo bareng-bareng kita perbaiki, mumpung masih ada kesempatan. Yang orang tuanya sudah ada, enggak ada maksudnya, tetap kirim doa, selalu kirim doa untuk orang tua yang di sana, mudah-mudahan diterima di sisi Allah, diterima di tempat yang indah, surganya Allah di sana ya. Oke teman-teman, di sini itu bahas yang bidadari yang pertama ya teman-teman. Kali ini adalah bidadari yang kedua. Siapa itu bidadari kedua? Buat teman-teman yang belum menikah pasti belum tahu apa itu bidadari kedua. Bidadari kedua itu adalah istri yang masih jomblo. Ingat nih, catat nih, dengar baik-baik. Yang masih jomblo cepet-cepetlah menikah. Karena apa? Ridhonya kamu belum terbuka, karena ada satu lagi nih. Bidadari satu udah, bidadari kedua ini. Dua bidadari. Karena di situ kita akan tahu, ketika kita sudah merasakan sama orang tua gimana, kita akan mendidik anak orang, meminta doa restunya seorang istri, menerima kekurangan atau kelebihannya seorang istri. Di situ nanti kita akan merasakan. Bagi yang udah menikah pasti akan tahu lah rasanya gimana. Dikritik seorang istri, dilarang seorang istri, padahal istri itu mengkritik atau memberi saran itu baik buat kita, tetapi kadang kitanya yang kurang mengerti atau menerimanya masukan istri. Tapi di situ kita belajar, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Satu, sepasang bidadari itu dari satu itu orang tua, kedua lah istri. Ketika teman-teman yang sudah beristri,
sudah berkeluarga, teman-teman bisa langsung datangi istrinya, minta maaf lah, cium keningnya, kan gitu, buat dia bahagia. Sederhana, ucapan kata sayang yang tulus itu lebih bermakna, guys. Syukur kita punya rezeki yang lebih, kita belikan sesuatu kado, mungkin perhiasan kalau yang punya uang lebih, kan gitu. Intinya kita gali, atau bukan gali, kita bangkitkan emosi positifnya sang istri gitu, teman-teman. Di situ nanti kita akan merasakan kita tenang, kita lebih fokus, lebih pikiran kita lebih terang gitu kan, untuk menjalani hidup atau menjalani usaha di dunia, maupun kerja maupun usaha. Tetap nih, sepasang bidadari ini jangan disepelekan, karena sepasang bidadari ini adalah kunci ketenangan hidup dan kunci turunnya ridho ilahi. Ya teman-teman, dekatilah orang tuamu, dekatilah istrimu, mintalah solusi atau mungkin masukan dari orang tuamu dan istrimu. Selalu ingat, orang tua dan istri itu harus di nomor satu ya guys. Itu mungkin sedikit banyaknya Papa Belut kasih sharing lah ya, bukan ilmu lah, sharing lah ya. Mungkin mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada masukan, kolom komentar atau mau pertanyaan ya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel Papa Belut, supaya Papa Belut itu selalu semangat bikin video-video berikutnya. Oke teman-teman, sesi sepasang bidadari ini saya rasa cukup. Kalau untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca buku lah, karena kalau saya diulah di sini nggak cukup 1-2 jam gitu ya teman-teman. Yang penting ada inti, atau mungkin bukan, ada pembelajaran atau memori kita untuk lebih baik lagi menjalani kehidupannya ke depannya ya teman-teman. Oke, itu teman-teman yang bisa di-share dulu di sesi sepasang bidadari. Oke, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.